Pada abad ke-16, sebuah kerajaan kecil yang bernama Madain, pusatnya tidak jauh dari Taman Narmada. Raja Madain mempunyai seorang adik bernama Datu Sumilir. Dia dikenal sebagai seorang muslim yang taat beribadah. Hobinya mencari burung. Saat itu, beragam burung bisa ditemukan di hutan Lingsar. Meskipun Sumilir seorang adik raja, tetapi dia tidak berminat memegang jabatan di kerajaannya. Hutan yang paling sering dikunjungi Sumilir ialah hutan Lingsar. Di sana terdapat banyak sumber mata air yang berbatasan dengan sawah dan ladang masyarakat. Di dekat mata air inilah Sumilir mendirikan sebuah tempat atau gubuk yang dijadikan sebagai tempat berkhalwat. Bahkan, adik raja ini sering menginap di tempat itu sambil mengumpulkan hasil tangkapan burung-burungnya. Tempat itu dikenal dengan nama Kemali Lingsar, tempat persembahyangan orang suku Sasak pada masa itu, dan berdampingan dengan tempat persembahyangan Hindu yang dikenal dengan Pura Lingsar. Dalam episode ini mengisahkan Datu Sumilir. Antara penganut Islam masa lalu dan Hindu, setiap tahun secara bersama-sama menggelar upacara di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Sampai saat ini dikenal dengan tradisi budaya Perang Topa. Pengajian kita cukupkan sampai di sini, nggih. Nanti kita kumpul kembali. Nggih, Guru. Jangan lupa ajak yang lain juga berkumpul. Nggih. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga sawah, ladang kita semua bisa diairi dan bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nggih, Guru. Kami akan menyiapkan untuk upacara tersebut. Setelah para muridnya belajar agama di Datu Sumilir, mereka berangsur kembali ke rumah masing-masing. Murid-muridnya itu sebagian besar terdiri dari petani, kemudian menyiapkan acara selamatan yang dimaksud Datu Sumilir. Paman dan saudaraku semua, aku akan menjenguk kakakku di Bayan dulu, nggih. Tolonglah Datu, jangan pergi, karena kami tidak tahu bagaimana cara mempersiapkan upacara ini. Kami mohon bimbingannya, Datu. Tidak bisa. Saya sudah terlanjur berjanji padanya. Kepada siapa Datu berjanji? Bukankah Datu Bayan tidak pernah datang ke Madain? Benar, tapi aku telah berjanji pada diriku sendiri untuk menjenguknya. Jadi, saya tidak mau melanggar janjiku itu. Tuan Sumilir, berjanjilah Tuan. Berjanjilah Tuan untuk segera kembali. Ya, saya akan segera kembali sehari sebelum upacara dilaksanakan, Kiai. Kalau begitu, saya bersama masyarakat menyiapkan upacara selamatan sambil menunggu Tuan. Betul, Tuan. Kami ikut mempersiapkan upacara yang dimaksud. Setelah mendengarkan gurunya berjanji, para murid pun seketika lega dan kembali bekerja mempersiapkan berbagai alat-alat upacara. Datu Sumilir pun berangkat ke Bayan untuk menjenguk kakaknya. Saudara-saudaraku, silahkan dilanjutkan persiapannya. Apapun yang diperlukan dalam upacara selamatan nanti, aku pergi dulu ke Bayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa saat setelah melangkah keluar dari pintu gerbang pekarangan, seketika tubuh Sumilir tak terlihat, seolah-olah seperti sudah berada di kejauhan. Para murid menyaksikannya, terkesima, terkagum-kagum dengan gurunya itu.
Sungguh tidak ada yang mustahil. Jika Tuhan menghendaki, begitulah guru kita. Baru melangkah sedikit, beliau sudah tidak terlihat kasat mata. Luar biasa Allah Ta'ala. Persiapan upacara tersebut hampir rampung, serta berbagai masakan seperti sayur, ares, nangka, daging, dan sebagainya. Sebagai sajian dalam mengadakan upacara tersebut, para wanita juga sibuk membuat ketupat. Sambil menganyam dan mengisi ketupat dengan beras, mereka saling sambut bernyanyi balas pantun yang disebut lelaka betimbalan. Hijau-hijau daun kenari, lebih hijau daun cempaka. Jauh-jauh datang kemari, baru setahun kita berjumpa. Kucing belang mandi di laut, baru ku tembak kena giginya. Hatiku bimbang, rumahmu jauh, seperti ombak banting dirinya. Hari sudah menjelang siang, tapi Datu Sumilir belum juga datang. Hampir semua orang menghentikan kegiatannya karena menduga Sumilir tidak akan datang. Apa gunanya capek-capek kalau Tuan Guru tidak datang? Iya, Semua sudah terlihat kecewa. Kalau begitu aku tidak jadi bikin sate. sama. Itu juga tunggu-tunggu, udah hampir mau kita probohkan. Sekarang sudah sore, tapi guru belum datang juga ini. Ayo angkat yang terop ini. Rasanya aku tidak bisa mencabutnya. Aku sedang kurang sehat. Sudah. Biar aku saja yang melakukannya. Kamu istirahat saja. Jangan dipaksa kalau kamu sedang sakit. Nanti batuknya tambah parah lagi. Tuh, dengar tuh. Iya, dari kemarin sejak awal persiapan, saya merasa kurang sehat. Apalagi sekarang belum ada tanda-tanda guru akan datang. Suasana menjadi dingin mencekam. Muncul seorang berjubah putih di antara pepohonan lebat. Semua orang tahu bahwa itu pertanda kedatangan sang guru. Mereka dengan sukacita menyambut kedatangan Datu Sumilir sang guru mereka. Api tungku kembali dinyalakan. Jajanan, makanan kembali dikumpulkan, termasuk ketupat yang telah banyak dibuat untuk upacara tersebut. Sepertinya beliau benar-benar menghilang. Ayo, cari semua, cari. Tidak mungkin kita bisa temukan kembali. Beliau sudah tidak ada lagi. Dia tiba-tiba menghilang. Guru, Ayo, semua jangan berhenti. Guru, Kita cari kita sampai jangan- ketemu. Ketika upacara dimulai, tiba-tiba Datu Sumilir menghilang. Di semua sudut mereka mencarinya, tidak ada satupun yang melihatnya. Suara tangis dan teriakan memanggil gurunya yang menghilang. Para murid pun kecewa. Dilampiaskan dengan melempar ketupat ke semua arah tanpa peduli siapapun yang terkena lemparan. Tidak puas melempar ketupat di sekitar Kemalik Lingsar, mereka berhamburan keluar menjadi saling lempar dengan ketupat. Suasana menjadi gaduh, riuh, namun tidak ada satupun yang menyimpan dendam atau marah jika terkena dengan lemparan tersebut.
dalam kisah ini memiliki kemiripan dengan tradisi yang dilakukan masyarakat adat Lingsar, sehingga sebagian orang menyebut kisah ini merupakan asal-muasal tradisi perang ketupat yang digelar setiap tahun sampai saat ini dirawat oleh komunitas masyarakat adat yang ada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini diawali dengan arak-arakan kerbau mengelilingi Pura Lingsar. Tokoh agama, perwakilan umat Islam dan umat Hindu bersama-sama memegang tali kerbau itu. Hal ini sebagai gambaran keharmonisan umat beragama di Lombok Barat. Ritual tersebut kini menjadi tradisi masyarakat Lingsar dan masuk menjadi salah satu event budaya di Kabupaten Lombok Barat.